Pikiran, hal yang kadang-kala dalam hidup semuanya mau kita prediksikan ya. Sayangnya kita sebagai manusia kayak nggak nyampe gitu ya ke sana ya teman-teman ya, karena kita hanya manusia biasa gitu ya. Walaupun diriku tak, kita emang nggak bersayap sih ya. Kalau kita bersayap serem gak sih ya. Nah kita kadang-kala juga nggak sanggup ya kerana tersebut teman-teman ya, yang akan mampir di telinga kita, mata kita gitu kan. Kita nggak bisa prediksi seperti apa ya, kadang-kala udah kerasa ya akan terjadi seperti apa dan bagaimana ya, intuisi kita mengatakan, firasat kita mengatakan, tapi kadang-kala hal-hal tersebut syarat dengan ilusi, apalagi untuk kita yang selalu penuh dengan kecurigaan, selalu penuh dengan emosi, mood juga lagi berantakan, nggak karu-karuan ya, namanya juga manusia teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita bilang intuisi kita bagus tapi kita sehari-harinya emosian gitu kan ya, marah dan sebagainya. Nah ini dia gimana coba ya. Oke, diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai ya kabar mengejutkan yang akan kamu dengar dalam waktu dekat, dan ini versus sama pikiran kamu seperti apa ya kan ya, seperti apa coba ya. Marah boleh, sedih boleh, kecewa boleh, semuanya boleh, namanya kita juga manusia biasa. Tapi yang penting ya, the most important thing adalah kamu tahu kenapa kamu marah, kamu tahu kenapa kamu sedih, kamu tahu kenapa kamu kecewa ya, itu dia ya. Alright ya, general jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman dia mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless ini jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya kabar baik dan semuanya jadi afirmasi yang baik buat kalian semua, amin ya. Okay, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Right, kita baca di pertama ya, yang pertama untuk kamu. Pikirannya kamu ya, ini adalah tentang ketakutannya kamu teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, ketakutan kamu adalah ketika kamu ada perubahan-perubahan di sekitarnya kamu, dan perubahan ini cukup drastis. Ada hal-hal yang mungkin selama ini ditutupin dan kamu takut bahwa itu adalah hal yang akan terbongkar dan kamu tahu dan itu menyakiti kamu ya. Hal seperti ini yang kamu takutkan. Bahkan kalau misalkan kamu sedang menjalin hubungan-hubungan yang cukup berbahaya ya teman-teman ya, hubungan ini kalau misalkan terbongkar gimana ya gitu. Jadi hal-hal yang akan terbongkar yang kamu takutkan hal tersebut ya, seperti ini. Nah kita lihat nih teman-teman ya, kita bakal lihat kabarnya ya yang akan kamu terima atau kamu denger ini adalah kabar yang positif atau enggak sih teman-teman. Kita lihat ya, kabarnya kurang positif sih teman-teman, dan bisa jadi ya terjadi ya seperti itu yang kamu takutkan. Mungkin terbongkar, kamu tahu sesuatu rahasia-rahasia selama ini dia atau siapa atau siapapun gitu ya, tutupi ini terbongkar, ataupun bahkan mungkin rahasia kamu terbongkar ya, seperti ini. Nah kita lihat nih teman-teman ya, apakah ya, tentang apakah ini. Oke. Ada sukses di sini, which is kalau sukses ini adalah tentang sesuatu hal yang apa ya, lebih ke kayak bantuan gitu kan ya teman-teman ya, tapi gak ada yang ngebantu kamu gitu ya, gak ada yang ngebantu kamu dalam keterpurukannya kamu ya. Kamu merasa sepi, kamu merasa sendiri gitu ya, seperti ini. Jadi hal-hal yang mungkin terbongkar kemarin-kemarin ya, this is more about hubungan yang gantung gitu kan, hubungan yang gantung, hubungan yang berbahaya ini akhirnya terbongkar seperti apa ya, seperti itu, dan menyebabkan kamu pada akhirnya memilih jalan untuk ya udah deh sendiri gitu ya. Mungkin sendiri akan jauh lebih bagus, karena kalau misalkan kita bicara tentang hubungan yang gantung, yang gak jelas end up-nya mau kayak gimana ya kan, dan selalu tergantung terus-terusan ya, pada akhirnya semesta memberikan kamu kesempatan untuk mengetahui ini loh yang sebenarnya gitu ya, tentang hal-hal yang sudah disembunyikan, tentang hal-hal yang sudah ditutupin selama ini dan terbongkar ya, which is ini bisa jadi kamu, bisa jadi reverse juga ya teman-teman ya, atau cerita yang seperti apa ya ini yang sedang kamu alami pada saat ini ya. Seperti itu, ini akan jauh lebih baik sih teman-teman ya, kalau kamu bisa take a positive side from this case ya, seperti itu. Nah kita lihat nih, ini berhubungan dengan siapa aja sih teman-teman ya, berhubungan dengan siapa?
berhubungan dengan orang-orang yang selama ini mungkin terputus secara jalinan silaturahmi gitu ya, menghilang tiba-tiba ya, bisa jadi seperti ini, ataupun yang gak jelas kabarnya ya, ada banyak hal yang ditutupin juga gitu kan, berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini atau orang yang seperti ini. Nah, kita lihat nih sekarang, respon apa sih yang sebaiknya kamu lakukan gitu kan kalau kamu berada di satu situasi atau kondisi yang seperti ini dengan kabar yang seperti ini, teman-teman ya. Bebaskan diri ya, karena apa? Ketika kamu menunggu, ketika kamu berada di satu hubungan yang toksik, digantung gitu kan ya, kamu benar-benar nggak akan bebas gitu. Mau ngapain aja juga akan kepikiran. Mau seperti ini juga masih ada yang namanya hal-hal yang membuat kamu jadi kayak ngeganjel gitu ya. Nggak bisa ya, namanya kalau kita lari itu, kita sprint itu tuh kayak nggak bisa gitu. Yang ada ya udah di jalan pelan-pelan, yang penting nyampe. Padahal nggak tahu juga nyampe nya kapan. Ya jadi responnya kamu adalah, kadang-kadang kita mesti belajar mendengar ya. Mendengar dari mana? Dari dalam diri kita juga gitu, bahwa yang namanya kata hati kita, kata hati dari alam semesta ini tidak akan pernah yang namanya mengkhianati kita. Kadang-kala gitu, kita udah dikasih tahu gitu kan ya, pertandanya udah jelas banget tapi dilanggarnya luar biasa ya. Mintanya petunjuk gitu kan, ketika kita berdoa minta petunjuk, minta apa, tapi gilirannya udah diomongin gitu kan, udah dikasih tahu ya, nggak mau dengerin. Nah, ini dia loh ya, kadang-kadang kayak begini teman-teman. Jadi bebaskan diri yuk ya dari stressing yang terlalu berlebihan, juga nggak bagus ya untuk kesehatan kamu. Oke? Ini cerita yang pertama ya buat kamu teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua, kita lihat seperti apa sih ya, seperti apa pikirannya kamu sama ketakutannya kamu ya. Oke, ini tentang hal-hal yang mungkin gak baik yang terjadi ya di keluarga. Bisa jadi adalah tentang orang yang kamu sayang gitu kan ya, dalam keluarga juga bisa, ataupun the one gitu ya, pasangan dan sebagainya. Bisa jadi seperti ini teman-teman ya. Hal-hal yang mungkin kurang baik ya, tentang sesuatu hal ya, mungkin sakit, aduh kalau nggak sembuh-sembuh gimana, ataupun tentang keuangan juga bisa, aduh gimana caranya supaya bisa keluar dari masalah ini gitu kan. Hal-hal seperti ini yang kamu takutkan ya. Jadi secara emosi dan perasaan yang teraduk-aduk nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat ya berita yang bagaimana atau kabar yang kayak gimana sih yang akan kamu terima ini, apakah positif ya. Coba kita lihat. Ada Saturnus ya, ada Saturnus. Ini bisa jadi adalah hal-hal yang kurang baik ya teman-teman ya, hal-hal yang kurang baik. Nah, kita lihat ya kenyataannya itu seperti apa ya. Ini bercerita tentang apa? Ada pihak-pihak yang mungkin menghalangi, ada hambatan-hambatan juga, ada ujian-ujian yang terjadi gitu ya, seperti kayak bertubi-tubi ya. Jadi no wonder kalau misalkan kamu merasa worried, merasa yang namanya kamu kayak aduh bisa nggak ya, aduh gini nggak ya gitu. Wajar gitu, karena memang ini nggak gampang ya. Jadi memang nggak gampang, secara kenyataan memang nggak gampang, nggak mudah gitu kan. Ada banyak hal yang bertubi-tubi harus kamu selesaikan, dan seperti itu ya. Ada masa di mana kamu merasa capek, ada masa di kamu di mana kamu merasa nggak bisa jernih ya untuk berpikir. Itu wajar sih kalau misalkan berada di posisi seperti itu. Banyak orang yang nggak akan kuat atau nggak akan sanggup, tapi tergantung lagi sama kamu. Kita lihat ya, ini berhubungan dengan siapa aja. Berhubungan dengan siapa aja, berhubungan dengan pihak-pihak yang mungkin selama ini ya berhubungan sama kamu gitu kan ya. Sesaat, orang-orang yang terikat, orang-orang yang punya punya keinginan yang kurang baik ya sama kamu, yang jelas seperti itu, punya keinginan yang kurang baik, bahkan mungkin bisa melakukan apa aja untuk mendapatkan tujuannya mereka ya, orang-orang yang seperti ini. Nah, apa respon yang sebaiknya kamu ambil untuk menghadapi problem-problem ini teman-teman ya. Ini yang penting banget teman-teman ya, untuk yang namanya belajar untuk apa sih ya, mengendalikan diri, mengendalikan perasaan ya. Jangan terlalu gampang kebawa perasaan, baper. Bukan berarti kamu harus jadi robot yang gak punya perasaan ya, enggak gitu. Tapi artinya ketika kita kebawa perasaan terus-terusan, kita gak akan pernah bisa yang namanya melihat sesuatu hal itu dengan jernih ya kan. Jadi jangan terlalu gampang baper. Ingat, mood dijaga dengan baik. Kalaupun ada tawaran-tawaran di mana orang ini mungkin menawarkan hal-hal yang kurang baik untuk dilakukan ya, jaga pergaulan kalian tetap positif. Be positive in negative
environment ya, it will help you gitu. Karena kita nggak bisa namanya membuat mereka menjadi positif gitu kan ya, tetapi kita bisa tetap menjaga diri kita terlindungi dengan baik dengan tetap memilih untuk menjadi melakukan hal-hal yang baik ya, mungkin ketika hidup kita nggak baik. Jadi kalau misalkan mood kamu berantakan ya, semua akan jadi berantakan gitu. Jadi kalau kamu bawa semua hal itu berantakan, semuanya pasti akan berantakan, akan terjadi hal-hal yang nggak karuan. Tapi kalau kamu udah tahu nih, oke, ini berantakan, memang ya secara situasi dan kondisi berantakan dan gak baik dan halangannya banyak, ujiannya juga banyak, udah tahu kayak begitu, oke, fokus nih sekarang gitu kan ya, ke apa yang bisa kamu lakukan aja gitu kan, as simple things, apa yang bisa kamu lakukan saja, udah itu aja cukup ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Semoga ini baik ya teman-teman ya, semoga ini baik. Kita lihat nih teman-teman ya, pikirannya kamu, ketakutannya kamu ya, ketakutan diperlakukan gak adil, ketakutan dikhianati itu kan sama orang terdekat, orang yang kamu percaya ya. Ketakutannya kamu nih ya, kita lihat sekarang kabarnya ini apakah akan positif atau negatif. Positif teman-teman ya, ini kabar yang positif ya. Kita lihat nih tentang apa. Oke, tentang sebuah relationship, menjalin sebuah hubungan, menjalin sebuah koneksi ya, bahwa hal-hal yang kamu takutkan tersebut pasti setiap orang punya potensi ya untuk bisa menjadi seperti itu, dikhianati orang yang disayang, dikhianati orang yang dipercaya, ditinggalkan orang yang disayang, pasti semua itu ada potensinya seperti itu. Tapi ini tidak terjadi ya teman-teman ya, ini tidak terjadi ya, dan bagus ya, ini koneksinya bisa terwujud dengan baik ya, jadi kayak yang bersambut gitu loh teman-teman ya. Jadi apa yang kamu pikirkan tersebut ya stop sampai di situ saja, karena bisa jadi ini hubungan yang baik-baik aja. Kalau kamu mikirnya nggak baik-baik aja ya, bisa jadi suatu saat bakalan nggak baik-baik saja. Remember that our mind gitu kan ya, itu attract something yang bisa jadi reality ya, seperti itu. Jadi ya be careful gitu. Kalau kamu mau semuanya baik, berpikirlah baik, punya perasaanlah yang baik gitu kan ya, seperti itu. Beremosilah yang baik ya, seperti ini. Nah kita lihat ini berhubungan dengan siapa aja sih ya, berhubungan dengan orang yang selama ini dekat sama kamu gitu kan ya, tapi kamu tuh mungkin jarang ya untuk memperhatikan atau mempedulikan juga gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin kamu terlalu sibuk dengan pikiran kamu sendiri sehingga kamu malah nggak lihat orang-orang sekitarnya kamu ya, seperti ini. Oke, kita lihat nih respon apa sih yang sebaiknya dilakukan ya. Oke, ini sih lebih ke pengendalian diri ya teman-teman ya, lebih ke pengendalian diri, pengendalian emosinya kamu ya. Karena gini, untuk satu orang gitu kan ya, dan orang yang lain itu kan pasti berbeda ya. Kalau kita belajar untuk mengendalikan emosinya kita sendiri ya, let's say kita nggak bakalan bisa juga ya mengendalikan emosinya orang lain, which is that's really impossible ya. Jadi kendalikan emosi kamu, kendalikan dirinya kamu ya, sabar ya pastinya. Ini common solution ya teman-teman ya, dimana semua orang pasti akan bilang sabar gitu. Tapi sabar ini punya deep meaning ya, benar-benar yang punya arti yang benar-benar dalam banget kalau misalkan kamu belajar sabar sendiri itu seperti apa dan kayak gimana ya. Dan juga jangan hanya melihat dari sisi kamu aja teman-teman ya, ada banyak hal yang kamu mesti lihat dari sudut pandang yang luas. Pakai sedikit perasaannya kamu ya, bukan ke bawah perasaan, tapi pakai sedikit empatinya kamu ya, untuk bisa melihat sebenarnya orang-orang di sekeliling kamu tuh seperti apa dan kayak gimana. Dan jangan hanya berpikir mengenai keuntungan ya, keuntungan yang sesaat gak akan membawa kita kemana-mana. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu di cerita yang ketiga. Semoga semua baik adanya, amin gitu kan ya. And the most important thing adalah ya, kendalikan diri, kendalikan pikirannya kita, emosi, perasaan ya. Karena kadang kala ya hal-hal baik terjadi, tapi karena kita menarik hal-hal yang kurang baik terjadi dalam diri kita, maka semuanya terjadi begitu adanya, sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Kita bakalan jumpa lagi di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.